Selamat datang di pelatihan kewirausahaan digital Pisang Crispy. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar hal baru tentang analisis target pemasaran dalam era digital saat ini. Kewirausahaan tidak lagi terbatas pada bentuk usaha konvensional, melainkan digitalisasi membuka peluang baru bagi para kewirausahaan untuk mengembangkan dan memasarkan produk mereka serta secara online. Salah satu produk yang memiliki potensi besar dalam pemasaran digital adalah Pisang Crispy. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan semangat untuk mengembangkan usaha kita ke level berikutnya. Yang pertama ada tujuan dari pelatihan ini. Yang pertama itu memahami konsep dasar analisis target pemasaran. Yang kedua itu mengidentifikasi segmentasi pasar yang relevan untuk produk Pisang Crispy. Yang ketiga, menentukan target pasar yang spesifik dan potensial. Dan yang keempat, merancang strategi pemasaran digital yang efektif untuk target pasar yang telah ditentukan. Oke, indikator dari keberhasilan yang pertama itu peserta latihan dapat mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan sendiri untuk berwirausaha. Dan yang kedua ada peserta latihan dapat memastikan apakah ada celah peluang yang masih terbuka. Ketiga, peserta latihan dapat menyiapkan dana untuk investasi tertentu dan operasi yang sesuai. Keempat, peserta latihan dapat menyiapkan tempat usaha dan sarana yang dibutuhkan. Kelima, peserta latihan dapat merekrut tenaga kalau diperlukan lebih dari seorang pelaksana. Keenam, peserta latihan dapat memasarkan barang atau pelayanan khas. Dan yang ketujuh, peserta latihan dapat menguasai segmen pasar khusus. Materi yang pertama itu ada konsep dasar analisis target pasar. Analisis target pasar adalah proses mengidentifikasi dan memahami kelompok konsumen yang paling mungkin tertarik dan membeli produk Anda. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar, yang mana membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Yang kedua ada targeting, memilih segmen pasar yang paling potensi dan mengarahkan usaha pemasaran kepada mereka. Dan yang ketiga itu ada positioning atau menentukan bagaimana Anda ingin produk Anda itu dilihat oleh segmen pasar yang telah dipilih. Kedua, segmentasi pasar untuk Pisang Crispy, yakni untuk produk Pisang Crispy segmentasinya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada demografi. Demografi ini meliputi tentang usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, seperti misalnya segmen usia 18 sampai 35 tahun yang cenderung mencari cemilan inovatif. Yang selanjutnya ada geografi, yakni tentang lokasi atau tempat tinggal seperti kota atau daerah tertentu yang memiliki akses internet tinggi. Selanjutnya ada psikografi, yang mana gaya hidup dan minat seperti kecenderungan untuk mencoba makanan baru dan mengikuti tren kuliner. Dan yang terakhir ada perilaku, yang mana pola pembelian seperti frekuensi pembelian online dan loyalitas terhadap merek. Ketiga, menentukan target pasar. Setelah melakukan segmentasi, langkah berikutnya itu ada menentukan target pasar yang paling potensial, yakni beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan meliputi yang pertama ukuran pasar, yang mana besarnya segmen pasar yang dipilih. Selanjutnya ada potensi pertumbuhan, yang mana kemampuan segmen untuk berkembang di masa depan. Selanjutnya ada daya beli, di mana kemampuan segmen untuk membeli produk secara berkelanjutan. Ada juga tingkat kompetensi, yang mana seberapa banyak pesaing yang ada dalam segmen tersebut. Misalnya target pasar yang potensial itu Pisang Crispy yang bisa berupa usia yang 18 sampai 35 tahun, lokasi perkotaan dengan akses internet yang tinggi, gaya hidupnya itu aktif di media sosial, tertarik dengan makanan unik-unik dan inovatif. Lalu pola pembelian,
Sering berbelanja cemilan secara online. Yang keempat, yakni merancang strategi pemasaran digital, yang mana setelah menekan target pasar, wirausahaan perlu merancang strategi pemasaran digital yang efektif, di mana beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama itu ada media sosial, yakni memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk promosi visual. Selanjutnya ada influencer marketing, yang mana berkolaborasi dengan influencer yang memiliki audiens sesuai dengan target pasar. Lalu ada iklan digital, yang mana menggunakan Google Ads atau iklan media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya ada email marketing, yang mana mengirimkan penawaran dan informasi produk kepada pelanggan potensial. Dan yang terakhir ada konten marketing, yang mana membuat konten yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian target pasar. Singkatannya, yaitu dengan memahami dan menganalisis target pasar secara efektif, usaha pisang crispy Anda dapat mencapai audiens yang tepat dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Teruslah mengembangkan strategi pemasaran digital yang kreatif dan relevan dengan target pasar Anda. Selamat belajar, semoga sukses. Semangat!